Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang konsep produk. Jadi sudah ke produknya, jadi konsep produk. Jadi proses produk itu secara umum jadi dari produsen membuat suatu produk, kemudian disebarkan ke konsumen. Nah, konsep produk itu sendiri, proses perencanaan produk itu dilakukan sebelum suatu proyek pengembangan produk secara formal disetujui. Jadi sumber daya yang penting dipakai dan sebelum tim pengembang yang besar dibentuk. Jadi adanya proses perencanaan produk dulu. Kemudian selanjutnya yaitu perancangan konsep produk. Dalam merancang suatu konsep produk, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu adalah bahan baku. Jadi bahan baku itu merupakan bahan utama penyusun hasil olahan. Ya, ini secara umum ya, berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain, tergantung produk yang akan kita buat, sehingga dapat menghasilkan suatu produk baru. Kemudian yang kedua yaitu proses perencanaan produk. Jadi setelah bahan baku, kita buat proses perencanaan produk. Jadi dalam proses perencanaan produk kita harus memperhatikan aspek-aspek demi tercapainya suatu proyek tersebut. Jadi nanti ada aspek-aspek untuk perencanaan produk. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik produk. Yang keempat, kemasan. Nah, selanjutnya saya bahas dulu tentang bahan baku. Tadi kan disebutkan bahwa bahan baku itu merupakan bahan utama penyusun hasil olahan macam-macam ya, sehingga menghasilkan suatu produk baru. Jadi tergantung produk kita. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam memilih bahan baku. Yang pertama yaitu adalah spesifikasi dan beberapa sifat bahan baku. Jadi mulai dari kualitas bahan baku akan mempengaruhi mutu produk itu sendiri. Jadi kualitas terutama ya untuk bahan baku. Kemudian yang kedua, ketetapan jumlah. Jadi ketetapan jumlah bahan baku, jadi supaya tidak ada nanti yang tersisa atau terbuang sia-sia. Kemudian yang ketiga yaitu variasi musiman. Nah, variasi bahan mentah perlu dipahami. Untuk perancangan harus tersedia angka yang menggambarkan variasi tiap bulan. Artinya kalau misalkan bahan baku kita musiman, kita harus mempertimbangkan hal itu. Kemudian yang keempat yaitu teknik menguasai variasi bahan baku. Jadi itu juga harus dipahami untuk bahan baku. Kemudian yang kelima, kompetisi penggunaan bahan baku. Jadi untuk menentukan jumlah yang tersedia perlu data yang terpercaya, karena bahan baku yang bagus biasanya diperebutkan ya. Jadi perlu direncanakan dengan baik. Misalkan 1 bulan ini kita perlu bahan baku sekian dengan jenis sekian. Itu harus direncanakan dengan baik untuk menanggulangi kompetisi penggunaan bahan baku. Kemudian yang kedua yaitu proses perencanaan produk. Jadi setelah kita mengamati bahan bakunya, kita selanjutnya itu memahami tentang proses perencanaan produk. Jadi dalam proses perencanaan produk, jadi kita harus memperhatikan aspek-aspek supaya tercapai tujuan dari proyek yang kita kerjakan. Aspek-aspeknya antara lain, jadi yang pertama mengidentifikasi peluang. Jadi ide untuk produk baru itu dapat berasal dari pemasaran dan penjualan personil, penelitian, dan organisasi pengembangan teknologi, bisa juga seperti itu, atau tim pengembangan produk tersendiri. Jadi yang sudah saya sampaikan minggu lalu yaitu tentang adopsi teknologi, bisa termasuk untuk mengidentifikasi peluang. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi dan memprioritaskan proyek. Jadi yang pertama adalah kompetitif strategi yang meliputi teknologi dan biaya kepemimpinan. Kemudian fokus pada pelanggan, dan yang ketiga adalah tiruan.
Jadi ini kompetitif strategi ya. Jadi teknologi dan biaya kepemimpinan itu sangat perlu. Kemudian fokus pada pelanggan. Yang ketiga, tiruan. Tiruan di sini maksudnya ya bisa jadi strateginya kita gunakan strategi tiruan atau mengadopsi. Ya, kemudian yang kedua adalah segmentasi pasar. Yang ketiga adalah teknologi lintasan. Yang keempat adalah produk landasan perencanaan. Yang kelima, mengevaluasi peluang produk baru. Yang keenam, menyeimbangkan portofolio. Kemudian yang selanjutnya yaitu evaluasi peluang produk baru. Yang terakhir yaitu perencanaan proyek secara lengkap. Nah, untuk evaluasi peluang produk baru itu biasanya meliputi yang pertama itu adalah ukuran pasar, jadi harga unit per tahun, jadi penjualan unit per tahun dikali harganya. Kemudian tingkat pertumbuhan pasarnya, intensitas persaingannya, kemudian kedalaman pengetahuan terhadap pasar yang ada, itu juga termasuk dalam evaluasi peluang produk. Kemudian kedalaman pengetahuan terhadap teknologi yang ada, itu juga termasuk evaluasi peluang produk baru. Kesesuaian dengan produk lain dari perusahaan atau dari tempat yang lain. Kemudian kesesuaian dengan kemampuan kita. Kemudian potensi untuk mendapatkan paten atau rahasia dagang. Kemudian eksistensi produk unggulan kita. Itu masuk dalam evaluasi, kategori evaluasi. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan praproyek lengkap. Jadi ini bisa meliputi laporan misi. Laporan misi itu juga meliputi penjelasan tentang produk, kemudian tujuan bisnisnya, target pasar untuk produk, dan asumsi serta kendala yang membimbing upaya pengembangan. Kemudian selain laporan misi, selanjutnya itu untuk perencanaan praproyek lengkap itu bisa selanjutnya itu asumsi dan kendala tentang pabrik, layanan, dan juga environment. Kemudian yang ketiga, staffing dan aktivitas perencanaan. Jadi kalau pakai staff. Kemudian selanjutnya adalah pernyataan misi yang meliputi deskripsi produk, kunci tujuan bisnis, pasar primer, pasar sekunder, asumsi dan kendala, serta stakeholder. Kemudian selanjutnya itu mengalokasikan sumber dan waktu rencana. Kemudian tahapan-tahapan proses pengembangan produk baru. Yang pertama dari ide, kemudian dibuat konsepnya, kemudian dikembangkan, baru setelah dikembangkan atau diproduksi, setelah itu melakukan testing atau market trial, jadi mencoba pasar. Kemudian setelah testing pasarnya, kemudian kita launchingkan, baru setelah di launching seiring berjalannya waktu kita harus mengimprove the product. Jadi kita harus mengimprove produk kita. Ini tahapan proses pengembangan produk baru. Kemudian tadi yang diperhatikan selain bahan baku, proses perencanaan produk, kemudian yang ketiga yaitu karakteristik produk. Karakteristik produknya ada banyak sekali. Yang pertama, jadi produknya unik dan unggul. Kita bisa ambil beberapa dari sini ya. Kemudian yang kedua, produknya itu sangat berorientasi dengan pasar. Kemudian yang ketiga, produknya itu berwawasan pasar internasional. Ini kalau termasuk produknya juga ya. Tapi kedepannya targetnya akan seperti itu. Target jangka panjangnya. Kemudian yang keempat, lebih banyak melakukan persiapan sebelum produk dikembangkan. Yang kelima, perumusan dengan tajam definisi atau konsep produk pada awal dari proses. Jadi itu akan sangat membantu sekali nanti ketika kita mau mendefinisikan produk kita, mengenalkan produk kita. Kemudian yang keenam, pelaksanaan produk yang dipersiapkan dengan matang dan dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang ketujuh, struktur desain dan iklim organisasi yang tepat. Kemudian yang kedelapan, dukungan manajemen. Kemudian yang kesembilan, sinergi yang sangat penting. Kemudian yang kesepuluh,
produksi yang ditunjukkan ke pasar menarik, yang kalau misalkan ditunjukkan itu sangat menarik, maka akan berjalan dengan baik. Kemudian suksesnya produk baru dapat diduga, jadi profil produk yang unggul dapat dipakai sebagai kriteria seleksi produk baru. Kemudian yang selanjutnya adalah suksesnya produk baru dapat dikendalikan. Kemudian sumber daya dan sarana harus tersedia. Kemudian kecepatan adalah segala-galanya, jadi kecepatan, entah kecepatan pelayanan, kecepatan pembuatan, dan sebagainya, itu adalah segala-galanya kecepatan, tapi tetap harus tanpa mengorbankan kualitas dalam pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir yaitu perusahaan yang menjalankan pengembangan produk baru secara bertahap dan mengembangkan konsep pengembangan produk dengan pedoman permainannya secara disiplin akan lebih berhasil. Itu karakteristik produk. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah kemasan ya. Jadi kemasan itu apa sih? Jadi kemasan merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau kontainer atau pembungkus suatu produk. Jadi kemasan ini tidak hanya sebagai pembungkus bagi produk, tetapi lebih dari itu, jadi merupakan identitas untuk membedakan produk kita dengan produk-produk yang lain. Kemudian fungsi dari kemasan. Fungsi dari kemasan pertama itu melindungi produk dari kerusakan fisik dan kontaminasi. Kemudian yang kedua, sebagai alat penakar dan memberikan kemudahan lingkungan lain bagi konsumen. Kemudian selanjutnya, jadi fungsi kemasan ini juga sebagai alat penakar dan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen mengenai baik pemakaian, penyimpanan, dibuka ditutup bisa dengan mudah. Kemudian yang ketiga itu sebagai alat promosi, jadi desain, bentuk, corak, dan warna sangat sebagai alat promosi. Kemudian sebagai media informasi dari pihak produsen ke konsumen, itu fungsi dari kemasan. Kemudian unsur-unsur dari kemasan itu ada banyak sekali yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ukuran, warna, bahan, bentuk, gambar, mereknya, labelnya, komposisi bahannya, manfaat produknya, kapan expirednya, kemudian harga produknya berapa, jaminan mutu dari produsen ada enggak, jaminan mutu dari produsen, kemudian efek sampingnya, cara penggunaannya itu harus dituliskan dalam kemasan. Tidak semua, tapi dipilih yang penting sesuai produk kita. Kemudian faktor atau kriteria pemilihan produk. Jadi yang pertama, apakah sesuai dengan keinginan kelompok dan minat kelompok. Kemudian apakah produk itu dimulai dari pengusaha. Jadi kalau kita misalkan sudah punya usaha, kita mengembangkan produk baru sesuai usaha kita. Kemudian apakah produk ini dimulai dari perancangan usaha. Nah, selanjutnya langkah proses penyusunan konsep produk. Jadi yang pertama itu pencarian fakta eksternal, yang kedua pencarian fakta internal. Nah, untuk pencarian fakta eksternal, jadi faktor-faktor eksternal itu meliputi peraturan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah tingkat permintaan dan penawaran. Selanjutnya itu persaingan. Kemudian resiko dan prospek ekonomi baik lokal, regional, nasional maupun global. Itu fakta eksternal. Kalau fakta internalnya itu adalah yang pertama penguasaan sumber daya alam, di lingkungan, peralatan dan finansial itu harus tersedia. Kemudian yang ketiga, penguasaan manajemen jejaring sosial. Nah, kemudian gagasan produk yang dipilih. Jadi produk yang berprospek secara ekonomi, jadi merupakan kebutuhan vital bagi manusia, itu harus dipilih. Kemudian tingkat permintaan di lingkungan tapi harganya memadai. Kemudian yang selanjutnya adalah alternatif pilihan lebih diperkecil lagi dengan memilih beberapa gagasan produk dengan mempertimbangkan potensi diri. Selanjutnya hasil akhir akan diperoleh beberapa gagasan produk yang telah terurut berdasarkan prioritas. Kemudian agar pilihan produk lebih aman dan dikuasai dengan baik, maka perlu lakukan analisis kembali. Nah, untuk
analisis kita harus melakukan salah satunya kita harus melakukan analisis SWOT. Jadi pengelompokan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap gagasan produk dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal sama faktor internal. Yang pertama yaitu adalah strength, jadi kekuatan. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi kemampuan yang kita miliki untuk dapat mencapai tujuan. Itu sangat penting. Jadi kita harus tahu seberapa kemampuan kita untuk mencapai tujuan kita. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi kompetensi spesial kita, jadi yang tidak dimiliki oleh pesaing kita. Kemudian yang ketiga itu mempertahankan keunggulan bersaing. Jadi terjadi jika pesaing tidak dapat menerima kompetensi spesial kita. Jadi kemudian yang selanjutnya weakness. Jadi mengidentifikasi kemampuan yang belum atau tidak kita miliki untuk mencapai tujuan. Kemudian mengidentifikasi kompetensi secara para pesaing. Kemudian selanjutnya itu cara menetralisir kekurangan, yaitu dengan mengoreksi, meminimalisasi dan menghindari, sehingga nanti selanjutnya itu opportunities. Jadi mengungkapkan faktor peluang yang timbul di lingkungan eksternal. Kemudian threat yang terakhir. Jadi kondisi yang ada di luar harus dapat mempengaruhi usaha. Kemudian tantangan dapat direalisasi dengan manajemen yang baik. Kemudian jika tantangan yang ada sangat kuat, mungkin perlu realisasi kegiatan atau usaha. Kemudian analisis tersebut di atas sering dikenal dengan analisis SWOT. Jadi bukan tidak mungkin setelah melakukan langkah analisis akan menjatuhkan pilihan Anda pada gagasannya menjadi prioritas kedua dan ketiga dari hasil analisis sebelumnya. Oke, sampai di sini paham ya? Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.